Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fiatur Rohma dengan NIM 641141905 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai prosedur identifikasi dari lalat. Lalat merupakan jenis serangga berododiptera. Lalat juga termasuk vektor mekanis atau mechanical transport, di mana dapat menyebarkan bakteri yang menempel pada kaki, bulu, sayap, dan badannya saat hinggap pada makanan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh mikroba patogen, diantaranya ada diare, kemudian tifus, kolera, dan disenteri. Dalam satu kali siklus hidup, dari telur hingga menjadi lalat dewasa membutuhkan waktu 8 sampai dengan 10 hari pada suhu 300 derajat Celcius. Hal ini perlu diperhatikan untuk daerah tropis, termasuk negara kita, Indonesia, karena akan jauh lebih cepat bagi lalat untuk berkembang biak di daerah yang beriklim tropis seperti negara kita ini. Terdapat beberapa spesies lalat yang lebih umum ditemukan daripada yang lainnya dengan ketertarikan pada lingkungan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan siklus hidup lalat. Di antaranya yang pertama ada lalat rumah, kemudian ada lalat hijau, lalat pasir, lalat buah, dan lalat daging, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu lalat rumah atau biasa disebut dengan Musca domestica. Lalat rumah adalah pembawa utama berbagai macam penyakit berbahaya bagi manusia dan dapat menginfeksi segala tipe bangunan. Mereka tertarik dengan macam-macam makanan, termasuk makanan manusia, makanan hewan peliharaan, kemudian sisa atau limbah makanan, dan bahkan juga kotoran. Berikut ini ada beberapa ciri dari lalat rumah, yaitu panjang tubuh lalat rumah berukuran 5-8 mm, rongga dada berwarna abu-abu dengan 4 garis sempit, perut berwarna kuning, ditutupi dengan rambut kecil yang berfungsi sebagai organ pengecap, kemudian mata majemuk kompleks dengan ribuan lensa yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang luas. 4 sayap vena bengkok dan ujung sayap sedikit runcing. Selanjutnya ada larva berwarna putih dan meruncing ke ujung titik kepala. Terdapat 2 titik spiral pada ujung belakang, tidak berkaki dan panjangnya 12 mm saat tubuh menjadi lalat rumah dewasa. Untuk jenis lalat yang kedua yaitu lalat hijau atau biasa disebut juga dengan Calliphora conifolia, yaitu merupakan salah satu spesies lalat yang seringkali terlihat terbang di sekitar sampah dan hewan mati. Mereka membawa berbagai macam penyakit berbahaya untuk manusia seperti disenteri dan salmonellosis yang dibawanya ketika mengkontaminasi makanan ataupun minuman. Selanjutnya ada ciri-ciri dari lalat hijau, yaitu yang pertama memiliki panjang antara 1/4 sampai dengan 1/12, kemudian berwarna biru metalik, memiliki larva yang sama dengan larva lalat rumah dalam segala hal kecuali ukurannya, yaitu 3/4 saat dewasa. Jenis lalat yang ketiga yaitu ada lalat pasir atau Spiriverpa lunulata, di mana dapat dilihat dari bulan April hingga dengan bulan September. Mereka ini hidup di tepi sungai berpasir dengan habitat terbuka yang bebas dari pepohonan yang rindang. Lalat pasir betina lebih suka bertelur di atas tanah lembab ataupun air. Dan ciri-ciri dari lalat pasir yaitu lalat pasir dewasa memiliki panjang tubuh 10 sampai dengan 11 mm. Kemudian badannya berwarna abu-abu pucat, memiliki mata berwarna coklat kemerahan, dan yang terakhir yaitu kaki berwarna coklat tua kemerah-merahan.
Jenis lalat yang selanjutnya ada lalat buah atau Drosophila spesies, yaitu umumnya ditemukan terbang di atas buah yang telah matang atau melayang di sekitar sisa-sisa fermentasi yang ditemukan di kebun buah. Bisa juga di lahan sayuran, pasar, dan pati. Ciri-ciri lalat buah diantaranya memiliki panjang tubuh 3 mm, berwarna kuning kecoklatan atau belang-belang, mata berwarna merah terang, perut menggantung di penerbangan, menjadikannya terbang dengan lambat, cenderung melayang-layang dibandingkan terbang. Selanjutnya ada lalat daging atau Sarcophagidae. Lalat daging atau mendapatkan nama mereka dari kebiasaan meletakkan larva yang matang dalam daging yang telah rusak ataupun membusuk. Jenis lalat ini juga diketahui dapat berkembang biak di bangkai hewan. Ciri-cirinya panjangnya 6-14 mm, kemudian rongga dada berwarna abu-abu terang dan mempunyai 3 garis-garis gelap memanjang. Perut juga berwarna abu-abu terang, bercorak bercak-bercak hitam untuk memberikan tampilan kotak-kotak. Nah, itu tadi sedikit materi yang nanti kita jadikan sebagai bekal untuk proses identifikasi lalat. Selanjutnya langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, dalam praktikum kali ini alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya ada penggaris, kemudian pinset, kertas, full point kamera handphone yang kita gunakan sebagai pengganti loop. Kemudian yang terakhir tentunya alat yang akan kita identifikasi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan, langsung saja kita lanjut ke prosedur kerja. Sebelum kita mulai praktikum, sebaiknya kita menggunakan APD atau alat pelindung diri. Di sini saya menggunakan masker dan handscoon. Saya menggunakan masker dan handscoon tujuannya agar kita terhindar dari bau-bau yang menyengat dan agar tangan kita tidak bersentuhan secara langsung dengan lalat. Langkah yang pertama yaitu kita atur letak lalat sedemikian rupa hingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Selanjutnya kita ukur panjang tubuh lalat dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya kita amati lalat dengan menggunakan kamera handphone. Jangan lupa kameranya diperbesar hingga 4 kali lipat atau di zoom. Setelah sudah, tulis atau catat hasil pengamatan dan kita dapat menentukan termasuk jenis apa lalat yang sedang kita teliti tersebut.
Baik, demikian video prosedur identifikasi lalat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.